China dan Amerika Serikat telah lama bersaing dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, teknologi, geopolitik, dan militer. Namun, strategi yang diterapkan oleh China dalam menghadapi Amerika Serikat tidak bersifat frontal atau konfrontatif secara langsung. Sebaliknya, China menggunakan pendekatan yang lebih halus dan sistematis dengan tujuan melemahkan pengaruh Amerika Serikat di panggung global secara perlahan namun pasti. Melalui strategi ekonomi yang cerdas, penguasaan teknologi mutakhir, ekspansi geopolitik yang agresif, serta infiltrasi ke dalam berbagai sektor strategis di Amerika Serikat, China secara bertahap menggerus dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia. Selama beberapa dekade terakhir, China telah menggunakan berbagai taktik untuk menyalip kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Strategi ini mencakup dominasi perdagangan global, investasi besar-besaran dalam infrastruktur internasional, serta penguasaan sektor manufaktur dan industri teknologi tinggi. China berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat manufaktur dunia dengan menawarkan tenaga kerja murah, regulasi yang fleksibel bagi perusahaan asing, serta kapasitas produksi yang sangat besar. Dengan strategi ini, China tidak hanya menarik investasi dari perusahaan-perusahaan multinasional, tetapi juga menciptakan ketergantungan global terhadap produk-produknya. Salah satu dampak besar dari kebijakan ini adalah deindustrialisasi yang terjadi di Amerika Serikat. Banyak perusahaan Amerika yang lebih memilih untuk memproduksi barang mereka di China karena biaya yang jauh lebih rendah, sehingga pabrik-pabrik di Amerika Serikat terpaksa ditutup dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di sektor manufaktur. China meluncurkan proyek ambisius yang dikenal dengan nama Inisiatif Jalur Sutra Baru, sebuah proyek infrastruktur global yang bertujuan untuk membangun jaringan perdagangan dan investasi yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Melalui proyek ini, China mengucurkan triliunan dolar untuk membangun jalan, pelabuhan, rel kereta api, dan infrastruktur lainnya di berbagai negara. Dampak dari proyek ini bukan hanya sekadar ekspansi ekonomi, tetapi juga memperkuat pengaruh geopolitik China di negara-negara berkembang. Dengan memberikan pinjaman besar kepada negara-negara penerima proyek ini, China seringkali menjerat mereka dalam perangkap utang. Ketika negara-negara tersebut tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka, China memperoleh kendali atas aset strategis, seperti pelabuhan dan jalur perdagangan utama. Strategi ini secara tidak langsung melemahkan dominasi Amerika Serikat dalam perdagangan internasional dan menjadikan China sebagai pusat ekonomi dunia yang baru. Selain ekspansi ekonomi, China juga sangat fokus pada pengembangan teknologi. Dengan investasi besar dalam riset dan pengembangan, China secara perlahan menyalip Amerika Serikat dalam berbagai bidang teknologi mutakhir, termasuk kecerdasan buatan, komunikasi 5G, dan industri semikonduktor. China melalui perusahaan-perusahaan seperti Huawei dan ZTE telah menjadi pemimpin global dalam pengembangan jaringan komunikasi 5G. Amerika Serikat yang menyadari ancaman dari dominasi teknologi China ini telah mencoba menghambat ekspansi Huawei dengan berbagai sanksi dan larangan operasional di sejumlah negara. Namun, meskipun menghadapi tekanan dari Amerika Serikat, China tetap melanjutkan ekspansi jaringan 5G ke berbagai negara di dunia, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan menguasai teknologi ini, China tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki potensi untuk mengendalikan infrastruktur komunikasi global dan mengumpulkan data dalam skala yang sangat besar. Semikonduktor merupakan salah satu sektor teknologi yang sangat vital karena menjadi komponen utama dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari smartphone hingga sistem persenjataan militer. Amerika Serikat sebelumnya mendominasi industri ini, tetapi China telah berinvestasi besar dalam pengembangan teknologi semikonduktor untuk mengurangi ketergantungannya pada perusahaan-perusahaan Amerika.
dengan adanya sanksi perdagangan yang membatasi akses China terhadap teknologi semikonduktor Amerika, Beijing semakin gencar mengembangkan industri ini secara mandiri. Jika China berhasil menguasai sektor ini, maka Amerika Serikat akan kehilangan salah satu keunggulan strategisnya dalam industri teknologi global. Selain aspek ekonomi dan teknologi, China juga aktif memperluas kekuatan militernya dan memperkuat pengaruh geopolitiknya, terutama di kawasan Asia Pasifik. China juga semakin mempererat hubungan dengan negara-negara yang menentang dominasi Amerika Serikat, seperti Rusia, Iran, dan Korea Utara. Melalui kerja sama ekonomi, teknologi, dan militer, China membentuk blok kekuatan baru yang bertujuan untuk menantang tatanan dunia yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat. Salah satu contoh nyata dari strategi ini adalah peningkatan kerja sama antara China dan Rusia dalam bidang energi, perdagangan, serta latihan militer bersama. Selain itu, China juga mendukung Iran dalam menghadapi sanksi ekonomi Amerika Serikat dan memberikan bantuan ekonomi kepada rezim Korea Utara untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur. China menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi dunia akademik di Amerika Serikat, termasuk dengan memberikan dana hibah kepada universitas-universitas terkemuka, serta mendirikan lembaga penelitian yang berafiliasi dengan pemerintah China. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada akademisi di Amerika Serikat yang menerima dana dari pemerintah China untuk melakukan riset yang sejalan dengan kepentingan Beijing. Dalam jangka panjang, strategi ini dapat mengubah pola pikir dan kebijakan akademik di Amerika Serikat agar lebih menguntungkan China. China juga menggunakan media dan platform teknologi untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan kepentingannya. Melalui media yang berafiliasi dengan pemerintah, serta platform digital seperti TikTok, China memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik di Amerika Serikat dan dunia. Dengan berbagai strategi yang telah dijalankan, China secara perlahan tetapi pasti terus menggerus dominasi Amerika Serikat. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade mendatang, China akan sepenuhnya menggantikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya global yang baru. China tidak lagi berusaha menantang Amerika Serikat secara langsung, tetapi menggunakan strategi jangka panjang yang lebih halus dan sistematis. Melalui dominasi ekonomi, penguasaan teknologi, ekspansi geopolitik, serta infiltrasi ke dalam sistem Amerika Serikat, China perlahan namun pasti menggerus kekuatan Amerika. Jika tren ini terus berlanjut, Amerika Serikat akan semakin kehilangan pengaruhnya di panggung dunia. Sementara China terus memperkuat posisinya sebagai kekuatan global yang baru. Pertanyaannya sekarang, apakah Amerika Serikat mampu membendung strategi China atau justru akan tersingkir dari statusnya sebagai negara adidaya? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.